Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman ala madan wal ali wal biman qadawah wal ali wal ashab. Nanti dijawab seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Malang, yang saya muliakan para dewan guru, keluarga besar SMK Negeri 6 Kota Malang, dan berikut para karyawan, karyawati, para anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Malang yang saat ini hadir dalam rangka ngaji, ikut-ikut bergembira dengan haflatu maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini dawa umur, barokah rezekinya, pada dalani jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan man aja susu. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, barusan kita qiyam
Jangan mahallunya jangan dibaca, mahallu qiyam. Qiyam itu berdiri. Di kitab Diba, ya kitab Diba itu ana tulisannya batas mahallul qiyam, artinya di sini tempatnya berdiri. Jadi habis sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nah itu tetenger itu nggak usah diucapkan ya, coba diucapkan, diterjemah. Ka'annahul badru fi tamami, di sini tempatnya berdiri. Laupo diwoco itu hanya datang. Maka yang memimpin sholawat baca Diba itu yang memimpin. Pengganti orang-orang yang biasa di kampung-kampung ngomong mahalul qiyam, rubah dengan sebuah perintah, sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang diucapkan oleh pemimpinnya. Lalu kita berdiri semua, baru ya Nabi salam alaika bukan alaihi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa alaika? Alaika datang penjenengan ya Rasulullah. Salam dan hormat, salam ta'zim, salam kesejahteraan, salam keselamatan, mugi kunjuk datang penjenengan. Loh, alaika itu penjenengan di depan kita. Makanya saat itu Rasulullah hadir. Tidak boleh sarakalan itu main-main, karena roh Rasulullah hadir. Saya pernah ditanya, di pondok saya itu, yang pondok ke saya itu S1, S2. Santri saya mahasiswa. Pesantren saya Ahlus Sunnah wad Da'wah Ulul Albab itu para mahasiswa yang jadi santri di pondok saya. Dan itu saya ditanya, Yai, katanya pada waktu syarakalan itu Rasulullah hadir, mana dalilnya? Kan gitu biasanya orang sekarang ya, butuh dalil kan. Saya bacakan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 222. Halaman berapa? Kitab apa? Al-Fawaidul Mukhtarah. Iling-iling ini. Al-Fawaidul Mukhtarah halaman berapa? 222. Bunyinya rungokan ya. Rungokan. Kilaan ba'dis salafi, dikatakan dari sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu, minta izin kepada Tuhannya, minta izin kepada Allah, lihuduri haflati maulidih, untuk menghadiri peringatan maulidnya, wa bihudurihi, dengan sebab Nabi hadir, hadarat arwahal anbiya wa awliyaih, maka hadir juga ruh-ruh para nabi dan para walinya Allah. Fabidzalika, maka dengan demikian, tanzilur rahmat, menjadi sebab turunnya rahmat.
Jadi ini tadi kula jenengan maca sholawat ya, syarakalan asrafil anam ala asrafil anam. Tadi kita berdiri, Rasulullah hadir. Begitu juga para ruhnya para anbiya, para nabi ikut menyaksikan kula panjenengan ini tadi. Dan menjadi sebab turunnya rahmat. Oleh karena itu beruntunglah ya siapapun yang tadi ikut sholawatan, yang ikut berdiri. Nah, pertanyaan keduanya itu saya pernah ditanya, kenapa harus berdiri katanya. Saya kemudian mengkiaskan, misalnya di dalam ruangan aula ya, MC-nya ngomong, kepala sekolah memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Untuk apa itu? Ta'ziman wa takriman, menghormat dan memuliakan. Apalagi Rasul, apalagi kedatangan Rasul. Paham sampai di sini? Saya ditanya soalnya, kenapa harus berdiri katanya. Jawabannya ta'ziman wa takriman, kepada yang baru datang. Yang datang Rasulullah. Bahkan dalam kitab tadi itu bukan hanya ruh Nabi, diikuti oleh ruh-ruh Nabi yang lain dan ruh para walinya Allah. Alhamdulillah. Maka sangat beruntung orang-orang yang ikut sarakalan tadi itu. Anak-anakku sekalian, detik-detik lahir Kanjeng Nabi itu digambarkan oleh Syekh Sudirman, Syekh Abdurrahman. Kodong mana ini kalau? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pernah menulis yang sering kita baca itu, detik-detik lahirnya Rasul. Fahtazzal arasyu qaradahu wastibsyara. Pernah dengar ini? Ya iya dong, kapan? Ya barusan. Aras bergoncang saking senangnya menunggu detik-detik lahirnya Rasul. Wasdadal kursiyyu haibatahu wa waqara. Kursi dan singgasana semakin tenang dan berwibawa. Wabtalatis samawati anwara. Saat itu langit cerah, padahal waktu itu masih sebelum subuh. Biasa di langit peteng, saat itu ndak, terang benderang, karena terkena nur Muhammad. Nur Muhammad, langit cerah. Padahal Rasulullah masih ada dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah. Ayahnya siapa? Hebat Pak Guru. Anak-anak sekarang itu kalau dilakukan hafal di luar rambut. Coba dites. Abdullah, nyambung. Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah. Siapa ngomong istri pertama? Istri setia. Fatimah. Semua bernasab dari Quraisy. Subhanallah. Ini apa, untuk mengenal idola kita ini memang harus kita tahu. Kita harus mengidolakan. Kita jangan sampai mengidolakan idola yang kita tidak kenal siapa idola itu. Kanjeng
Kanjeng Nabi dalam rahim sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Begitu lahir sudah menjadi anak. Ya Allah, calon pemimpin hebat itu biasanya rokosose. Inna ma'al usri. Nanti ono yusro. Di balik kesulitan-kesulitan itu biasanya di balik itu ada kemudahan. Sampean si soro-soro, si usr itu si an. Inna ma'al usr si an. Nanti saatnya bisa juga yusra. Mudah-mudahan semua ini sukses semua. Ya, jadi orang semua. Gak ono sing dadi wedi. Sukses dunia akhirat. Allahumma. Nah, saat Nabi ada dalam kandungan itu memancar sinar, tembus keluar rumah, tembus ke langit. Wow, so sweet. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa dhajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfara. Satu kali. Subhan walhamdu wa la ilaha. Begitu kira-kira sautan suara malaikat saat itu, antara yang satu dan yang lain, antara malaikat yang di bumi dan yang di langit, semua bergemuruh membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, guna menunggu detik-detik lahirnya kanjeng. Kabeh melok-melok bunga, kabeh melok-melok bahak, melok-melok gembi. Subhanallah. Aras gembira, kursi gembira, langit gembira, malaikat gembira. Masya Allah. Ono manusia kucluk-kucluk itu gak melok bahagia, malah membina-bina maulid itu kucluk nih. Ya, wong gendeng. Mosok kabeh bahagia dhek jedidek. Kabeh bahagia kok ana uang jedidek. Emoh bahagia dengan lahir Kanjeng Nabi. Iku gak normal itu. Perlu ke MSC. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, malaikat sambil bersautan seperti itu, hadirin anak-anakku sekalian. Walam tazal. Apa walam tazal artinya? Selalu. Walam tazal artinya selalu. Taro, melihat. Siapa yang melihat? Ummuhu, ibunya selalu melihat, ya, keanehan, keajaiban, keistimewaan yang terjadi pada dirinya selama hamil. Yang di dalam rahimnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi selalu melihat keanehan dan keajaiban. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli. Sampai kapan? Ila nihayati tamami hamli. Sampai kandungannya sempurna. Lihat keanehan dan keajaiban yang luar biasa, hadirin ya Allah. Makanya Sayyidah Aminah terlihat semakin cantik, very very beautiful, so sweet pokoknya. Biasanya orang meteng kan mukanya pucat ya Bu ya. Siti Aminah tambah cantik tanpa skincare, so sweet pokoknya. Ila nihayati tamami hamli, sampai sempurna kandungannya. Falamma stadda biha talab, ketika kandungannya sudah mulai terasa sakit, sudah mulai terasa mules, wis buka 10 kira-kira. Niki gak ngerti buka-buka. Nih ngerti, buka pinten Bu? 10. Kepala sekolah buka liane.
Allahumma shalli ala Muhammad. Buka pintu gerbang maksudnya. Ya Allah, bi'izni rabbil alamin, dengan izin Allah yang maha pencipta. Apa yang terjadi hari Senin sebelum subuh, hampir subuh, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka wada'atil habibah, lahirlah sang kekasih kita. Siapa? Nabi Muhammad. Lahirlah Nabi kita, lahirlah sang kekasih kita. Lahirnya tidak sama dengan lahirnya kita. Le awa-awaan biyen dilahirno awe nangis. Rasulullah begitu dilahirkan sajidan, langsung sujud. Baik loh, lahir langsung sujud. Syakiran, sujud syukur, hamidan, memuji Allah. Tiang sakniki sampai towek gak gelem sujud. Ka'annahul badru fi tamamih. Bayi yang baru dilahirkan itu bersinar bagaikan rembulan purnama. Subhanallah, bersinar. Konon dalam riwayat, karena sinarnya bayi yang baru lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal itu, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah saat itu hancur berantakan. Yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, di dalam Ka'bah banyak patung. Dulu di luar Ka'bah ada patung, semua dihitung ada 360 patung, semua hancur berantakan. Kenapa? Karena pancaran Nur Muhammad silau, men. Tidak kuat patungnya, malu. Telah hadir Nabi terakhir, ya, malu mereka disembah, hancur berantakan. Konon juga api unggun yang disembah oleh orang-orang Majusi, ratusan tahun disembah oleh orang-orang yang beragama Majusi, juga padam. Api saat itu tidak pernah padam. Dengan lahirnya Rasulullah, api yang disembah itu padam. Luar biasa hebatnya cahaya Nabi Muhammad. Luar biasa nur Nabi Muhammad, bisa menghancurkan patung-patung, bisa mematikan api yang ribuan tahun disembah. Ini masih bayinya sudah bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Hadirin anak-anakku sekalian, perhatikan ini. Rasulullah yang dilahirkan dalam keadaan sujud tadi, sajidan, langsung sujud, bukan keadaan, langsung sujud syukur. Datanglah malaikat membawa kain sutra hijau dari surga. Untuk apa? Mendekati sang bayi yang sujud tadi itu, ditutuplah auratnya. Allahu Akbar. Si bayi sudah diajari tutup, tiang sakniki sampai tuwek pancet pakaian, you can see my elek. Kadang-kadang ada di daerah Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, masih ada ternyata di pelosok-pelosok itu leatus nang kali ngono lo, si kutangan tok ambil andoan tok. Ya Allah, loh, yai kok tahu? Ya iya wong salipan. Ketekwaduan niku ketok wis kontras, utangi kuning kulit ireng, tekwaduan kaya kutang keluyuran dhewe. Ya Allah, si ono model-model jahiliyah begitu. Ya, Nabi Muhammad lahir ditutupi auratnya oleh malaikat, sudah diajari tutup aurat. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, itulah detik-detik lahirnya Kanjeng Nabi.
Yang mana beliau diutus, Nabi Muhammad diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk menyempurnakan totok romo. Saya bersyukur SMKN 6 ini mulai dulu keluarga besar yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah, senang saya pengajian, anteng, tulis, kaono saya ngisro, saya senang. Di sini mulai dulu terkenal anaknya minas solihin was solihat. Mudah-mudahan oleh Allah lulus dari sini ya, menjadi ilmunya bermanfaat. Tapi lesojo rabisi, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang mau kerja duluan silahkan. Atau bahasa Bondowosonya itu learning by teaching atau learning by doing. Kuliah sambil kerja boleh. Kuliah sambil ngajar konco-koncone, ngelesin boleh. Masya Allah, SMKN ini memang beda bro. Luar biasa di luar. Artinya menerapkan ilmunya bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi mengajarkan malam yuwakir kabirana walam yarham sadirana falaisa minna. Siapa di antara kalian yang tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, bully tok senengane, falaisa minna, dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Tapi bagi siapa yang hormat kepada yang tua, sayang kepada yang lebih muda, sayang kepada adik-adiknya, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai dulu SMK 6 itu gak ono ceritanya bully-membuli, ora ono. Karena memang berakhlak yang mulia. Alhamdulillah. Itu biyen embo saiki. Mudah-mudahan tetap berakhlakul karimah. Sanggup kira-kira insya? Sanggup kira-kira insya? Anak-anakku sekalian, perayaan Maulid Nabi ini ada dalil tadi, fabidzalika qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia yang besar, wa birahmatih, dan rahmatnya Allah. Apa maksudnya? Karunia dan rahmat di situ lahirnya kanjeng fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah kalian bergembira. Tuh dalilnya, hendaklah kalian ikut bergembira. Huwa khairun mimma yasma'un, itu adalah beliau adalah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan selama ini. Kita kumpulkan harta, kita kerja keras sampai lupa sembahyang. Jangan sampai seperti itu ya nak ya. Jangan ya nak ya. Kerja sampai gak sembahyang Jumat. Dibayar piro? Gaji ini piro? Kok sampai ninggal no Jumatan? Digaji berapa? Kok sampai ndak sembahyang? Emangnya gajinya sudah bisa booking surga tak? Kok asih masalah? Kok ci emen wae gaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Calon-calon generasi muda ini
nanti menerapkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, bekerja dimanapun Anda bekerja. Begitu masuk waktu sholat, sholatlah, tinggalkan pekerjaannya. Sanggup? Insya itu yang diajarkan Nabi. Dulu Nabi ada tamu, namanya Pak Saiban. Pak Saiban ini bertamu kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Banjong engki kadito. Tajuk. Duduk. Terus suruh minum sama Rasulullah. Ayo minum dulu, karena dia tamu. Habis itu ada apa? Saya ingin tanya ya Rasul. Ya, silakan. Tamunya itu tanya begini, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, saya kepingin tahu amal apa yang sangat dicintai oleh Allah. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salatlah tepat waktu. Itu sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai dusar, duhuri meh asar, usolli fardad dusar. Jangan. Asar yang ngono, meh maghrib, usolli fardad sarrib. Naudzubillah. Yang lebih parah lagi itu subuh. Ngimami sama temennya di kosannya, sholli fardas subha. Ditanya sama temennya, kok subha bang? Wis menengo, iki subuh tak jamak karo duha. Masalah wis setengah pitu. Sholli fardas subha, rakaataini kerinan wa kawanan. Imaman lagi. Ancor wis telur. Jangan ya nak ya. Insya tepat waktu. Kalau sudah terbiasa masa-masa remaja begini, masa anak-anak begini, nanti sampai tua insya Allah disiplin. Allahumma. Lek terbiasa sejak dini selalu sholat tepat waktu, insya Allah sampai tua ya disiplin. Kemudian summa kultu, kemudian aku tanya lagi, katanya Saiban, summa ayu ya Rasulullah, kemudian nopo ya Rasul amal yang sangat dicintai oleh Allah itu? Qala, Nabi menjawab, summa birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau di rumah orang tua elu, bokap nyokapnya. Kalau di sekolah, ibu bapakmu, ibu guru dan pak guru. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Summa birrul walidain, berkata yang tidak pantas saja sudah dianggap durhaka. Hati-hati. Kalau dipanggil, kalau di rumah orang tuanya bapak ibunya manggil dalam, ojo oi, kok dianggap CS. Di sekolah dipanggil ibu bapak guru, datangi ngadep sak dodoe, dalem mbak, dalem bu. Ojo tak cukup sekadar noleh, tidak cukup sekadar noleh, ndak, tapi dihadapkan dengan dadanya. Dalem pak, dalem bu. Sanggup kira-kira? Insya. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul?
Qala, Nabi menjawab, summal jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh menjaga kehormatan agama ini dengan baik, membela agama dengan benar, menjaga kehormatannya. Apa maksudnya? Menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Sanggup? Insya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana Kanjeng Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sampai-sampai dulu ada sahabat tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang mukmin, Sayyidah Aisyah, ma ahlakul Rasul, apa ahlaknya Rasulullah itu? Setelah beliau wafat, Sayyidah Aisyah ditanya, ahlaknya Nabi itu apa? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Ahlaknya Rasulullah itu ya Quran itu. Jadi Nabi itu Quran berjalan. Quran, Masya Allah. Bagaimana Nabi bertindak tanduk, berwatak-watuk, wahing, semuanya ada aturan sunnahnya. Makannya bagaimana, tidurnya bagaimana, mandinya bagaimana, apalagi sholatnya bagaimana, wudhunya bagaimana. Itu dipelajari dalam sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita beli, di mana kita peroleh? Di sekolah-sekolah, oleh guru agamanya, ya, di sekolah-sekolah, di buku-buku dibaca, sehingga pendekatan kita kepada Rasulullah tidak sia-sia. Bagaimana kita bisa mengidola Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi? Bagaimana kita bisa mengidolakan Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah? Bagaimana kita bisa meniru perjuangannya kalau kita tidak pernah membaca perjuangan Nabi bagaimana? Sanggup kira-kira? Insya. Anak-anakku sekalian, belum lagi kita lihat bagaimana ibadahnya, Masya Allah. Dalam kesehariannya Nabi di masyarakat, ya, bersihnya saja sudah saling mendoakan. Hasim, apa yang dibaca? Alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Terus di gantian doa. Ini baru bersin sudah saling berdoa. Apa kemudian? Allah gimana? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan berikan kedamaian bagimu. Lalu karena merasa didoain panjang begitu, lalu dijawab terakhir gimana, nak? Ada yang tahu yang terakhir? Ya sudahlah. Aja tawa, gue kerja bersin maneng. Ya sudahlah. Ya. Masya Allah. Kadang kalau sudah flu, bolak-balik bersin sampai kesal saya jawab. Jangan gitu, itu doa. Ini baru bersin, sudah saling berdoa. Allahu Akbar. Indahnya dalam Islam itu ya, Masya Allah. Watuknya saja, wahingnya saja sudah saling mendoakan. Itulah dalam Islam ya. Terus dikali lagi bagaimana kita hubungan dengan sesama manusia di masyarakat. Bagaimana kita dengan Allah ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, coba lihat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana kita melihat salatnya Rasulullah? Tidak usah berat-berat. Yang sunnah-sunnah itu dikerjakan.
Yang sunnah-sunnah ini kode ini ya, kode ya. Ini kode sudah insya Allah hampir selesai. Kode. Sebelum saya akhiri, anak-anakku sekalian, simak 5 pertanyaan. Nanti ada hadiah. Hadiahnya maksimal tiket umroh bayar sendiri. Ada hadiahnya ya. Ada 5 pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Ya enggak ya? Dirungokan. Bukan yang jawab. Yang pertama saya suruh yang ngacung pertama. Ngene ya. Jangan ini, tangan dulu. Mana panitia ini? Hai panitia di sini. Panitia di depan. Nemenin gue. Halo panitia. Persiapkan di sini. Mas, sini. Melihat siapa yang ngacung duluan. Ya, siapa yang ngacung duluan? Oh, ini hadiahnya. Langsung hadiahnya oleh berkah. Baik. Baik anak-anakku sekalian, yang online juga boleh. Nanti kita hadiahnya bisa diambil di panitia. Ya, baik. Yang offline dulu. Perhatikan pertanyaannya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang merupakan manusia pilihan, ya, ketika dilahirkannya pun juga berbeda dengan orang kebanyakan. Begitu Rasulullah dilahirkan, Nabi langsung apa? Oke, yang biru. Berdiri. Langsung apa? Sujud apa? Sujud syukur. Baik, maju. Namanya siapa, Mas? Ya, silakan. Dinikmati ya. Perhatikan yang sana-sana juga, Mas. Perempuan. Kemudian Rasulullah itu saat lahir dalam langsung sujud tadi, sujud syukur tadi, didatangi oleh malaikat membawa apa? Ya. Itu duluan. Ayo sini. Ayo cepetan. Cepetan. Siapa namanya? Oh ya, silakan. Oke, dinikmati ya. Ya, udah duduk lagi. Jawabannya apa, Pak? Oh, jawabannya belum. Bawa apa? Oh, wah, betul. Untung betul. Berkatnya sudah di tangan. Membawa sutra hijau. Kain sutra hijau dari surga. Subhanallah. Ketika Rasulullah masih dalam kandungan, sudah wafat ayahandanya. Siapa namanya? Mana? Jangan, tapi kan nggak langsung. Ini menurut saya. Oh, ya wes. Abdullah nama ayahnya. Ya, oke. Namanya siapa? Ya, silakan.
Pokoknya tangannya duluan. Ojo ini, ojo jawab, tangannya dulu. Ya, perhatikan Mas ya. Pertanyaan keberapa? Keempat. Nabi itu lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, di Mekah, ya kan? Ya iya, di Mekah. Kira-kira jamnya hampir mana? Bayan, silakan. Ya, silakan. Ayo cepetan. Oh ya. Kira-kira mana? Hampir apa? Oh, hampir subuh betul. Ya, sini. Hampir subuh. Ya. Fajar, hampir subuh. Ya, terakhir kita bicara akhlak. Tadi saya sebutkan Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, "Ma akhlaqur Rasul ya ummul mukminin?" Wahai ibunya orang mukmin, Sayyidah Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, Loh, sini tinggi. Ini Pak, belakang itu. Ya. Apa Mas akhlaknya Nabi? Al-Quran. Khuluquhul Quran. Namanya siapa? Ya. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Insya Allah yang belum dapat di acara-acara yang lain, insya Allah dapat. Ya. Ayo bersama-sama dulu dengan barokahnya doa kita ini, semoga segala cita-citanya dikabul oleh Allah. Maulaya salli wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil
Demikian anak-anakku sekalian dan hadirin hadirat rahimakumullah. Kacepot bulan amira mun penisi lopon anjo ada saborang sakit bangkong ke sarana sakalangkong saborana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.